Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hilda Nur Fauziah dengan NPM 251615662094 dari kelas 2B dan rekan saya. Saya Safira Indonesia dengan NPM 251615620080. Saya Dina Oktaviani dengan NPM 251615162060. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis korelasi persen product moment pada bab statistika inferensial mengenai hubungan volume konsumsi air putih harian dengan tingkat keluhan kesehatan pada tubuh. Dengan dosen pengampu statistika yaitu Dr. Mailida Hashim, MSI. Selanjutnya, latar belakang dan tujuan. Untuk latar belakang, jadi air putih itu berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan fungsi organ. Tetapi banyak dari mahasiswa dan juga pekerja yang sering mengabaikan konsumsi air putih sehingga tidak sadar jika mereka mengalami dehidrasi ringan. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai keluhan fisik seperti sakit kepala, tubuh lemas, dan juga sulit berkonsentrasi. Tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah volume konsumsi air putih harian benar-benar berhubungan dengan tingkat keparahan gejala pada tubuh. Untuk pengambilan data, saya memperolehnya melalui survei dengan menggunakan Google Form. Sampel yang berhasil saya kumpulkan yaitu sebanyak 30 responden. Untuk variabel X atau bebas adalah jumlah atau volume konsumsi air putih dalam sehari dalam satuan gelas. Untuk variabel Y atau terikat, yaitu nilai akumulasi total dari tiga keluhan fisik, yaitu dari sakit kepala, tubuh lemas, sulit fokus, dengan skala 1 sampai 5. Berikut ini hasil data survei yang telah saya peroleh dari 30 responden. Dan berikut ini merupakan diagram dari jawaban responden. Sebelum kita masuk ke statistika inferensial, di sini saya akan memulai dengan statistika deskriptif terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu ada ukuran pemusatan yang terdiri dari mean dan modus. Mean sendiri diperoleh dengan menjumlahkan semua data lalu dibagi banyaknya data. Di sini variabel X diperoleh 6,67 dan variabel Y diperoleh 8,77. Untuk modusnya yaitu nilai yang sering muncul variabel X-nya 5 dan variabel Y-nya 8. Yang kedua ada ukuran letak. Pada ukuran letak terdiri dari median, kuartil, dan desil. Untuk ukuran letak ini, sebelumnya data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar. Median sendiri yaitu nilai tengah. Variabel X diperoleh 6 dan variabel Y diperoleh 8,50. Selanjutnya yaitu kuartil. Kuartil sendiri diperoleh dengan nilai ke 1 atau 2 atau 3 dikali dalam kurung N+1 dibagi 4. Untuk variabel X, kuartil 1 diperoleh 4,75, kuartil 2-nya 6, kuartil 3-nya 9,25. Selanjutnya untuk variabel Y, kuartil 1-nya diperoleh 7, kuartil 2-nya 8,50, dan kuartil 3-nya 10. Untuk desil, cara memperolehnya sama seperti kuartil, yang membedakan untuk bilangannya nanti sampai 9 dan dibagi dengan 10. Berikut ini
nilai desil dari variabel X dan variabel Y. Untuk yang ketiga yaitu ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran sendiri terdiri dari range, deviasi kuartil, varians, dan standar deviasi. Range diperoleh dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Pada variabel X diperoleh 11 dan pada variabel Y diperoleh 9. Selanjutnya untuk deviasi kuartil diperoleh dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi 2. Variabel X diperoleh 2,25 dan variabel Y diperoleh 1,5. Untuk varians, variabel X diperoleh 8,644 dan variabel Y diperoleh 5,151. Selanjutnya, standar deviasi diperoleh dengan mengakarkan varians, yaitu variabel X diperoleh 2,940 dan pada variabel Y diperoleh 2,269. Selanjutnya, yaitu kita masuk ke statistika inferensial, yaitu uji korelasi persen product moment. Tujuan uji korelasi persen ini untuk mengukur tingkat keeratan hubungan di antara dua buah variabel, yaitu variabel X, volume konsumsi air putih harian, dan variabel Y, yaitu tingkat keluhan kesehatan pada tubuh dengan skala, interval, dan rasio. Berikut ini data X dan Y yang sudah diperoleh. Di sini data X diperoleh dengan berapa gelas volume untuk konsumsi harian dan variabel Y diperoleh dari sakit kepala, tubuh lemas, dan sulit fokus. Jadi ini nanti ditambahkan terlebih dahulu. Misalkan pada data 1 ini 433. Jadi hasilnya itu 10. Jadi Y pada data pertama itu 10. Dan ini data X dan Y dengan Y yang sudah dijumlahkan. Sebelum masuk pada uji korelasi, ada prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu dengan uji normalitas. Pada hasil dari uji normalitas menunjukkan variabel X yaitu diperoleh 0,059, di mana ini lebih besar dari 0,05, yang berarti ini berdistribusi normal. Dan untuk variabel Y diperoleh 0,191, di mana ini juga lebih besar dari 0,05. Jadi ini juga berdistribusi normal. Jadi syaratnya sudah terpenuhi. Selanjutnya yaitu langkah uji korelasi. Yang pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Yang ketiga, statistik uji. Yang keempat, menentukan daerah kritis. Kelima, keputusan. Dan keenam, kesimpulan. Yang pertama yaitu hipotesis. H0 berarti tidak ada korelasi antara volume konsumsi air putih harian dengan tingkat keluhan kesehatan pada tubuh, dan H1 berarti ada korelasi antara volume konsumsi air putih harian dengan tingkat keluhan kesehatan pada tubuh. Yang kedua, taraf signifikansi. Di sini saya menggunakan alfa 5% atau 0,05. Selanjutnya yaitu statistik uji. Statistik uji ini dihitung dengan menggunakan persamaan RxY sama dengan N sigma XY kurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan
lalu dikali akar N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Untuk mempermudahnya, kita menggunakan tabel pertolongan uji korelasi. Di sini ada kolom X, lalu ada kolom Y, ada kolom XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Dari kolom-kolom ini diperoleh hasil, yaitu pada nilai volume minum atau X diperoleh sigma X sama dengan 200. Lalu pada kolom Y diperoleh sigma Y sama dengan 263. Pada kolom XY diperoleh sigma XY sama dengan 1611. Pada kolom X kuadrat diperoleh sigma X kuadrat sama dengan 1584. Dan pada sigma Y kuadrat, pada kolom Y kuadrat diperoleh sigma Y kuadrat sama dengan 2455. Selanjutnya, ini kita masukkan, ke persamaan tadi, yaitu 30 dikali 1611 dikurangi 2000 dikali 263 dibagi akar 30 dikali 1584 dikurangi 200 kuadrat, lalu dikali akar 30 dikali 2455 dikurangi 263 kuadrat. Untuk hasil akhirnya ditemukan negatif 0,736, di mana ini bernilai arahnya ke negatif, dan juga untuk sifatnya yaitu diperoleh kuat atau tinggi, karena ini pada baris 0,70 sampai 0,90. Jadi hubungan bersifat negatif dan kuat. Selanjutnya yaitu menentukan daerah kritisnya. Dari R hitung diperoleh 0,736 dan R tabelnya diperoleh dengan alfa titik koma daerah bebasnya dengan N dikurangi 2. Jadi R tabelnya yaitu 0,05 titik koma 28. Jadi ini dicari di R tabel pada daerah bebas 28 dan alfa 5%. Jadi R tabelnya diperoleh 0,361, di mana R hitung ini lebih besar dari R tabel. Yang kelima yaitu keputusan. Jadi keputusannya yaitu tolak H0, dikarenakan R hitungnya lebih besar dari R tabel. Selanjutnya ini yaitu ada perhitungan SPSS. Dari perhitungan SPSS ini, hasil pengolahan menunjukkan nilai percent correlation sebesar negatif 0,736 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Hasil SPSS juga sama dengan perhitungan manual yang telah dilakukan sebelumnya. Yang keenam yaitu kesimpulan. Berdasarkan hitungan manual dan SPSS menunjukkan ada korelasi atau hubungan antara volume konsumsi air putih harian dengan tingkat keluhan kesehatan pada tubuh. Sifat hubungan bernilai negatif dan kuat, yaitu negatif 0,736. Arti tanda negatif adalah hubungan berbanding terbalik. Semakin tinggi volume konsumsi air putih,
harian seseorang, maka tingkat keluhan kesehatan pada tubuhnya akan semakin menurun secara signifikan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Baik, saya izin bertanya. Eh, Sebelumnya, kenapa memilih menggunakan korelasi persen produk Mamen? Untuk alasannya yaitu karena kedua variabel yang diteliti berupa data numerik, yaitu interval atau rasio, dan telah memenuhi asumsi normalitas. Persen digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara volume konsumsi air putih dan tingkat keluhan kesehatan. Baik, terima kasih. Oke, saya juga akan memberikan pertanyaan, yaitu jika korelasinya kuat, apakah berarti semua orang yang banyak minum air pasti sehat? Untuk itu, jawabannya adalah tidak. Korelasi hanya menunjukkan kecenderungan umum pada kelompok responden. Kondisi kesehatan seseorang juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pola makan, aktivitas fisik, kualitas tidur, dan kondisi medis tertentu. Terima kasih. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh.